titik dimanapun, mau eksperimen 3 di sini, eksperimen 4 di sini, nilai K-nya tetap sama, nilai K keseimbangannya tetap sama. Nah, contohnya di sini, karena kenapa ya? Karena konstan itu tadi. Kita mulai dari mana aja konstan. Kalau keseimbangan tercapai kan dia nilainya konstan. Misal ada bersama reaksi N2 plus 3H2 jadi 2NH3. Di sini itu kan reaksi yang berjalan N2 plus H2 3H2 menjadi 2NH3. Kenapa kok tahu Bu ini? Ya ini NH3-nya mulai dari tadi kan lihat produk. Kalau yang di sini itu 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Tahunya ini H2 dan N2 dari titik 0. Jadi ini adalah produknya. Gitu ya. Nah, berarti bagaimana cara kita menyikapi itu? Apa yang bisa kita sikapi dari sini? Bahwa keseimbangan itu karena tadi perbandingan antara KX itu dari perbandingan antara konsentrasi produk reaktan, maka kalau dia lebih besar daripada 1, maka yang dominan reaksi bergeser ke produk ke kanan. Tapi kalau K-nya itu lebih kecil daripada 1 ya, maka dia bergeser ke ya. Nah, dengan cara itu maka ketika kita mendapatkan informasi konstanta keseimbangan dari suatu reaksi, kita dapat menentukan konstanta reaksi dari reaksi yang memiliki kemiripan. Contohnya gimana, Bu? Contohnya ini N2O4 menjadi 2NO3 dengan bolak-balik, itu KEQ-nya adalah 0,2. Nah, sekarang kita kalau ditanya berapa nilai keseimbangan konstanta keseimbangan untuk reaksi ini, 2NO2 menjadi N2O4, kita dibalik aja tuh. Ininya tadi reaktan, ini produk. Sekarang dibalik, di sini NO2-nya sebagai reaktan, ini produk. Dibalik kan, terbalik, berarti ini seper. Jadi KEQ, kalau ini KEQ berarti KEQ sama dengan seper KQ. Ini kan keaksen. Ya karena dibalik tadi itu yang reaktan jadi produk, yang produk jadi reaktan. Ya. Begitu juga kalau kita punya reaksi nih, N2O4, di sini dia reaktan, di sini produk. Di sini sama juga reaktan dan produk, tapi posisinya berubah. Di sini 1, di sini 2. Di sini 2, di sini 4, berarti ya 2 kalinya. Ya udah tinggal dikuadratkan. Nah, tinggal dikuadratkan, berarti kan sama dengan ini kuadratkan. Jadi 4 jadi 2. Ya, berarti ini juga dikuadratkan. Nah, ini silakan dikerjakan sendiri. Kalau diketahui reaksi 1 ini, reaksi 2 ini, Anda ditanya reaksi 3 berapa K3-nya. Jawabannya udah ada 2,9. Tapi cari tahu gimana caranya ya. Nah, seperti tadi saya katakan, kita dapat menyajikan konstanta keseimbangan dengan mengetahui konsentrasi atau dengan pressure, tekanan. Ya, tekanan ya berarti bukan Kc tapi Kp. Ya, atau bisa kita mix juga campur. Maksudnya campur gimana Bu ya? Yang ini pakai tekanan, yang B pakai konsentrasi, yang A pakai konsentrasi, yang B pakai tekanan. Ya, dicampur. Bisa. Nah, terus bagaimana kita dapat melihat hubungan persamaan antara Kc dan Kp? Itu berawal dari gas ideal. Pada gas ideal kan P sama dengan NH2, gitu kan? Maka kita bisa lihat di sudut kiri P, terus V-nya pindah ke sini begini. Nah, ini untuk A, kita sama dengan molaritas. Maka ketemu P sama dengan A. Nah, persamaannya jadi bisa terus Kp sama dengan Kc kali Rp pangkat delta N. Ya, delta berarti kan produk akhir ya, dikurangi awal. Produk dikurangi. Nah, sekarang tentang bagaimana konsentrasi dari padatan dan liquid itu biasanya konstan.
sehingga nanti tidak ditulis dalam persamaan laju reaksi. Mengapa? Kalau kita bandingkan antara densitas dan massa molar, maka akan ketemu mol per liter ini. Mol per liter ini konstan pada temperatur yang konstan. Ya, densitas itu temperatur konstan, dia juga konstan. Massa molar itu pada temperatur yang konstan, dia juga konstan. Karena itu pada penulisan persamaan konstanta kesetimbangan yang diperhitungkan itu adalah aqueous, gimana tulisannya, itu yang artinya larutan, ya artinya larutan dan juga gas, ya yang diperhitungkan. Maka yang ditulis di sini itu adalah konsentrasi Pb2+ dan konsentrasi Cl-2, gitu ya. Sedangkan PbCl2 karena dalam bentuk solid, ini kan S artinya solid, padatan, maka dia tidak diperhitungkan. Nah, sama seperti di sini dianalogikan. Misal reaksi ini penguraian CaCO2, garam tabur ya. Garam tabur ini ntar lagi habis ya. Menjadi CO2 plus CaO ya, CO2 plus CaO. Maka Anda lihat di sini itu CaO dan CaCO2. Kalau habis tolong nanti share linknya lagi ya. Saya lanjutkan sebentar lagi ya. Nah, CaO ini kan padatan, CaCO3 juga padatan. Karena itu ketika dia terjadi reaksi akan membentuk gas. Gasnya apa? Gas CO2. Nah, gas CO2 inilah nanti yang akan berpengaruh kalau Anda menulis Kc maupun Kp. Jadi kalau Kc yaitu berarti konsentrasi apa? CO2 yang berpengaruh pada reaksi ini, gitu ya. Nah, sekarang itu ada latihan soal. Latihan soal itu bisa Anda kerjakan. Nanti setelah ini saya akan share juga latihan soalnya ya. Saya ambil dari buku Remencang yang jilid 2. Anda bisa nanti ambil dari situ. Kalau materinya bisa diambil dari mana saja. Saya sudah fotokan. Oke, selanjutnya ada aktivitas. Aktivitas itu hubungannya dengan purity itu apa ya? Artinya kemurnian. Kalau dia murni maka alfanya A-nya sama dengan 1. Sama dengan 1. Nah, equilibrium calculation kayaknya Anda sudah belajar ini ya. Yang ini loh, yang mula-mula, kemudian reaksi dan kesetimbangan. Ini kan Anda masukkan nilai mula-mulanya berapa, kemudian pada saat reaksi apa yang terjadi, dan pada saat kesetimbangan diketahui, maka dari sini dapat diketahui dengan reaksi H2 plus I2 menjadi 2HI itu, maka ini adalah setengah konsentrasi HI. Ya. Ini juga setengah konsentrasi HI. Mengapa? Karena koefisiennya itu berbanding setengah juga ya. Dan di sini tanda negatif mengapa? Karena dia reaktan. Ya, karena dia reaktan. Dan hasilnya bisa ditulis ini hasilnya 51 ya. Nah, kemudian ada lagi selain K itu ada Q. Q itu quotient reaction ya kan. Nah, Anda lihat dibandingkan dengan K. Kalau Q sama dengan K ya berarti sistem dalam keadaan seimbang. Tapi kalau Q lebih besar daripada K ya berarti sistem akan bergeser ke kiri ya, ke kiri karena itu terjadi produknya lebih terlalu banyak. Jadi dia bergesernya ke reaktan. Begitu juga kalau Q lebih kecil daripada K, terlalu banyak reaktan, maka sistem bergeser ke kanan. Dan yang terakhir adalah Le-Chatellier principle. Itu bahwa kesetimbangan reaksi dipengaruhi oleh temperatur, pressure, dan juga konsentrasi pada suatu komponen. Sehingga dikatakan kalau pada suatu reaksi kita tambahkan konsentrasi reaktan, maka akan menambah konsentrasi produk. Contohnya pada produksi amonia yang sering digunakan dalam pupuk. Kita tambahkan H2, maka konsentrasi NH3 itu akan meningkat. H2 ditambahkan, dia akan meningkat karena ada reaksi kembali dengan N2 membentuk NH3. Ya. Nah, ini disebut dengan proses Haber pada proses sintesis NH3. Selanjutnya pressure. Pressure kalau kita masukkan air dan metanol, jadi di metanol itu kan lebih rendah sehingga dia akan mudah menguap. Terjadi perubahan fase dari air ke gas. Maka apa yang terjadi? Tekanan uap akan tinggi.
Jadi di sini tekanan uap pada metanol akan lebih besar daripada dari air, karena air menguap pada 100, pada sebaran teratur sih, tapi metanol titik didihnya lebih rendah sehingga dia tekanan uapnya lebih besar. Kemudian selanjutnya adalah katalis ya. Katalis itu kan kita sudah bahas kemarin, dia mempercepat reaksi. Dalam hal ini pada reaksi bolak-balik, maka yang terjadi itu dia mempercepat reaksi depan dan reaksi ke kanan dan ke kiri. Dia mempercepat reaksi ke kanan dan ke kiri. Jadi dua-duanya akan dipercepat dengan adanya katalis. Nah, sedangkan yang terakhir ini adalah seperti semacam software gitu. Kalau kita masukkan nilai konsentrasinya, maka akan terhitung secara otomatis tuh berapa nilai konsentrasi keseimbangan. Tentu kayaknya ini dengan Excel biasa juga bisa dilakukan ya. Oke, selesai. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kayaknya ini akan lebih baik lagi kalau Anda kerjakan lagi soalnya sambil besok seperti pekan yang lalu itu saya akan share nih banyaknya 10 soal Anda kerjakan, pekan depan itu akan kita bahas bersama seperti kemarin ya, gantian saya pilih Anda gitu. Ya, itu akan membuat lebih paham lagi, dan coba perhatikan ketika Anda menghitung secara prinsip itu Anda pahami juga mengapa saya masukkan persamaan ini, mengapa saya pakai rumus ini, satuannya apa. Ini yang dicari apa sih sebenarnya. Jadi jangan berbasis hanya pada rumus saja, tapi pahami ini pertanyaannya apa, kenapa saya pakai rumus ini gitu. Terus nanti hasilnya itu hasil akhir apakah harus diproses lagi, harus ada konversi lagi. Ya, jadi itu yang ingin saya ketahui ketika Anda menjelaskan jawaban Anda. Bukan kemudian hanya mengetahui hasil hitungan Anda, tapi Anda juga tahu jalan cerita dari soal itu dan menjawab dengan tepat juga. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tanya, Bu. Ya. Tadi kan kalau kesetimbangan itu di mana laju reaksinya itu sama, akan tetapi konsentrasinya konstan dan tidak sama. Ada kemungkinan nggak, Bu, kalau misalnya dalam kesetimbangan itu konsentrasinya itu konstan dan sama, atau tidak boleh sama-sama sekali, Bu? Terima kasih. Tadi ada satu titik di mana mereka ketemu kan? Mereka bisa ketemu, tapi kemudian kalau kita lihat ya, kalau sama konsentrasi antara reaktan dan produk, dia konstan pada yang sama, itu apa yang terjadi ya? Kalau kita lihat ini tadi kan, ya, ini pada satu titik ini dia kan sama ketemu di sini. Berarti kan ada satu titik mereka akan ketemu pada titik yang sama, ada konsentrasi yang sama, pada waktu yang sama, iya kan? Satu titik ini pertemuan ini, selanjutnya mereka akan mengarah pada kesetimbangan. Kalau ini terjadi terus konstan di sini gimana? Berarti konsentrasi NO2 sama dengan konsentrasi N2O4 tidak ada pertambahan dari konsentrasi produk dong. Iya nggak? Kemudian nggak ada juga pengurangan konsentrasi reaktan dong. Padahal kita tahu pada saat reaksi, konsentrasi reaktan itu akan berkurang, sedangkan konsentrasi produk akan bertambah. Jadi kan nggak mungkin mereka akan konstan terus sama. Konsentrasi reaktan sama dengan konsentrasi produk kan nggak mungkin sama. Kalau ini lajunya, iya bisa sama lajunya, velocity-nya bisa sama. Tapi kalau konsentrasinya, dengan adanya pemahaman bahwa pada saat reaksi terjadi reaktan itu konsentrasi berkurang, produk bertambah kan nggak mungkin sama kan? Ada lagi pertanyaan? Baik, Ibu, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, kuliah akan diteruskan di WA ya. Di Zoom ini kita akan akhiri ini. Kuliah akan kita lanjutkan. Saya akan beri tugas. Slide ini juga akan saya berikan. Anda bisa lanjut mengerjakan tugas hingga jam 2 atau lebih ya. Saya harapkan sih dikerjakan di awal sehingga nanti ketemu lagi Anda sudah nggak ada beban, semuanya sudah dikerjakan. Kalau nggak bisa, usahakan pemahamannya gimana supaya bisa mengerjakan. Ya, Anda boleh diskusi dengan teman, cari referensi ya, konten sekarang kayaknya akses nggak terbatas di informasi. Jangan sampai saya tunjuk dan kemudian belum mengerjakan karena nggak paham.